Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Julanami dan bersama teman-teman saya ada Muhammad Bintang Subroto, ada Ali Ahmad Alfawas, serta ada Cheron Herlangga yang merupakan kelompok 4 dari SGDA 2 yang akan membahas mengenai demonstrasi yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demonstrasi ini merupakan cara bagaimana sekelompok orang ataupun beberapa orang atau warga dari, Indonesia untuk menyampaikan keluh kesah maupun tuntutan, aspirasi, serta kritik kepada pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Hak untuk menyampaikan pendapat ini ataupun mendemonstrasikan itu sudah ada di, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga, bagi peserta demonstrasi itu sudah, eee, berhak menyuarakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya, demonstrasi itu tuh harus tetap, berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta mengutamakan musyawarah, serta menghindari tindakan anarkis. Dengan demikian, demonstrasi dapat berjalan dengan baik, sehat, serta, tersampaikan aspirasi yang akan ditujukan kepada pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Demonstrasi yang dilakukan secara tertib dan damai mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini karena demonstrasi merupakan salah satu cara rakyat menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat maupun pemerintah agar suara masyarakat dapat didengar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, demonstrasi yang menghormati ketertiban umum dan tidak merusak fasilitas juga mencerminkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena tetap menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan kekerasan. Dengan demikian, demonstrasi yang dilakukan sesuai aturan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hak untuk menyampaikan pendapat juga memiliki dasar hukum di Indonesia, yaitu pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, pelaksanaan demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap mematuhi peraturan yang berlaku serta menghormati hak orang lain. Baik, salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis karena pada dasarnya menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat di muka publik itu merupakan hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu demonstrasi itu menjadi salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Namun dalam praktiknya itu tidak semua aksi itu berjalan dengan damai. Masih ada demonstrasi yang diwarnai dengan perusakan fasilitas, diwarnai dengan bentrokan, dan juga tindakan kekerasan lainnya. Hal ini tentu saja tidak mencerminkan, tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang mana mengutamakan dari musyawarah atau mufakat, ketertiban, serta menghormati terhadap hak orang lain dan juga kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat itu harus diiringi dengan rasa tanggung jawab sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa mengorbankan keamanan, persatuan, dan juga kepentingan masyarakat. Lalu untuk mengatasi tantangan berupa demonstrasi yang berujung pada anarkis, diperlukan peran dan kesadaran dari semua pihak. Jadi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi perlu melakukannya dengan cara yang damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebebasan berpendapat memang merupakan hak setiap warga negara, tapi pelaksanaannya juga harus disertai dengan rasa tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain maupun fasilitas umum. Selain itu, nilai-nilai demokrasi Pancasila seperti musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, serta mengutamakan kepentingan bersama perlu terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat juga perlu membangun komunikasi yang baik sehingga aspirasi yang didengar dan ditindaklanjuti tanpa harus menimbulkan konflik. Dengan demikian, penyampaian pendapat dapat menjadi sarana yang positif untuk mewujudkan perubahan dengan kemajuan bersama. Mari kita wujudkan demokrasi yang sehat,
dengan menyampaikan aspirasi secara bijak, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Baik, demikian itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.